Bisa menghadiri acara buka bersama di Balai Warga RT 007 pada sore hari dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Dan dengan nikmatnya pula pada bulan Ramadan ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan tahun ini. Dan alhamdulillah pada kesempatan hari ini sudah dapat 18 hari. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan sampai akhir bulan Ramadan kita bisa melaksanakan puasa sebulan penuh tanpa ada halangan suatu apapun. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu, untuk menyingkat waktu, marilah acara buka bersama pada sore hari ini kita mulai dengan acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka dengan membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, acara selanjutnya yaitu kultum menjelang berbuka puasa pada sore hari ini akan disampaikan oleh Ananda Fajar. Diketahui bahwa Ananda Fajar ini adalah putra kedua dari Bapak Ustadz Ishadi. Kepada Ananda Fajar dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid wa adim ala sayyidina wa habibina Muhammadir raufur rahim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama-tama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu macam nikmat sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah mubarakah ini. Salawat serta salam mari kita curah limpahkan kepada Nabiuna wa syafi'ana wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita minat dhulumati ilan nuri ad-dhalalata bil huda. Yang sama-sama kita hormati, yang sama-sama saya hormati Bapak Ibu semuanya. Semoga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Diadakannya acara buka bersama ini tidak lain hanya untuk menggabungkan kita dalam satu circle, yaitu silaturahmi, yang semoga kelak kita akan dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama-sama dan bertemu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Yang perlu sama-sama kita ketahui pada malam ini, malam ke-19 bulan Ramadan, memiliki keutamaan, yaitu barang siapa yang tarawih, yang melaksanakan salat tarawih pada malam ini, niscaya Allah akan mengangkat derajatnya di surga Firdaus. Mau nggak Bu masuk surga Bu? Bapak mau masuk surga Pak? Allah ngasih amalan dalam Al-Quran, dimana kalau kita sahur, yang kita ketahui kalau kita sahur kita cuma makan, kita buat bekal buat kita siang di malam di hari Ramadan, lalu kita nungguin waktu subuh, sholat subuh, habis itu kita istirahat. Tapi Allah ngasih rumus di dalam surah Ad-Dariyat. Allah berfirman, wabil asharihum yastaghfirun, dan ia yang banyak beristighfar di saat-saat sahur, maka itulah dia penghuni-penghuni surga yang beraktivitas di muka bumi. Apa ganjarannya kalau kita beristighfar di waktu-waktu sahur? Istighfar terus. Lalu Allah akan mundur ayatnya, innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang-orang bertakwa yang menjalankan amalan ini, maka Allah akan memasukkannya ke dalam taman-taman surga. Allah akan masukkan dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah sangat sayang sama kita. Amalan yang kecil seperti ini, cuma istighfar di saat sahur, bisa memasukkan kita ke dalam surga. Gimana tuh surganya? Apakah kita cuma nyelonong aja gitu masuk surga?
Allah menjelaskan lagi dalam surat Ar-Ra'd, Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Kita akan masuk bersama abaihim, orang-orang tua kita, wa azwajihim, pasangan-pasangan kita, wa dzurriyyatihim, dan keturunan-keturunan kita, dan kita bebas mau masuk lewat pintu mana aja. Lalu apa keuntungan yang kedua? Akhidina ma atahum rabbuhum. Allah sendiri yang akan memberikan kita nikmat berupa kita bisa melihat Allah, melihat zatnya Allah tanpa hijab. Itu kenikmatan terbesar. Semoga kita kelak bisa menjadi orang-orang yang beruntung dan melihat zatnya Allah secara langsung. Bakalan girang kita semua dalam surah Al-Qiyamah. Wujuhu yawma idzin nadhirah. Muka-muka mereka girang, hati-hati mereka senang. Karena apa? Ila rabbiha nadhirah. Karena melihat wajah Tuhannya. Semoga kelak kita semuanya, orang-orang yang kita sayangi, orang tua kita, anak-anak kita bisa berkumpul di surganya Allah dan masuk ke surganya Allah di bawah kibaran benderanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup segini yang bisa saya sampaikan. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada waktu sekitar 10 menit. Mungkin Bapak Ustadz Isyadi bisa menambahkan. Yang seniornya. Untuk menambah waktu, mungkin sedikit pengetahuan ataupun motivasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Taklim dan jamaah RT 07 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada dua motivasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya kita senantiasa bersemangat di dalam ibadah puasa di bulan suci Ramadan dan melaksanakan sholat tarawih di malam harinya. Allah Subhanahu wa ta'ala akan membuka lebar-lebar pintu maaf yang seluas-luasnya kepada hambanya Allah yang di malam hari mau melaksanakan sholat tarawih baik secara berjamaah maupun secara sendiri-sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Man qoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Kata Rasul, "Man qoma Ramadana, barang siapa yang berdiri melaksanakan sholat tarawih, melaksanakan sholat tahajud, tentunya sholat fardunya, imanan wahtisaban, dengan penuh keimanan dan keikhlasan mengharap ridha Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah lampau." Alhamdulillah. Semoga semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita layak untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma di malam hari, di siang hari pun Allah Subhanahu wa ta'ala membuka pintu maaf yang seluas-luasnya. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Man shoma, barang siapa yang berpuasa, imanan wa ihtisaban, dengan penuh keimanan dan keikhlasan hanya mengharap ridha Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah lampau. Alhamdulillah. Mudah-mudahan di sore hari ini semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak cuma bertemu di dunia, tidak cuma bertemu di majelis ini, tapi insya Allah kita semua kelak akan bertemu di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita nikmati hidangan buka puasa bersama yang sudah disediakan oleh panitia dari Ketua Majelis Taklim kita, Bapak Asad Effendi, dari Bapak RT kita, Bapak Ustadz Abdurrahim. Mudah-mudahan menjadi keberkahan bagi kita, karena salah satu kebahagiaan bagi orang yang berpuasa yang pertama adalah ketika kita berbuka puasa, itu menjadi kenikmatan tersendiri bagi orang-orang yang berbuka puasa. Berbeda kalau orang yang tidak puasa, maka tidak akan mendapatkan kenikmatan buka puasa. Yang kedua, kenikmatan orang yang berpuasa adalah ketika dia berjumpa dengan Rabb-Nya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah orang yang berpuasa akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, kebahagiaan bagi orang yang berpuasa ketika ada yang mengajak bukber ataupun buka bersama. Ya, Pak Junaid seneng tuh diajak bukber kan? Nah, nanti disempatkan untuk datang ke sini. Walaupun telat nggak apa-apa, tapi jatahnya sama, tenang aja. Baik, itu saja. Semoga bermanfaat untuk kita semua, walaupun sedikit. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-Ibu sekalian, karena masih ada waktu 5 menit. 2 menit. Biar lengkap. Mari pukul Udah. 17.5 Biar lengkap. sama 8. Ini 5 sekarang. langsung aja dia aja dua. Ya, doa pada kesempatan sore hari ini akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Cacat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak diberikan kesehatan, diberikan umur panjang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kita dijadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah, dan mudah-mudahan pada saat ini keluarga kita, saudara kita ada yang sedang sakit, mudah-mudahan segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadihin ya wali kulli niyatin sholiyah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwal wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati sayyidina Rasulillah ajma'in. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i wal amwat wattabi bainana wa bainahum bil khairat rabbighfir warham warhamin. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, detik ini mari kita awali dengan perubahan. Jangan pernah kita bersandar kepada siapapun kecuali kepada Allah. Juga jangan bersandar kepada kecerdasan kita. Apa artinya kecerdasan tanpa pertolongan Allah? Jangan bersandar kepada harta yang kita kumpulkan. Mudah bagi Allah untuk mengambilnya. Allah berkali-kali meneguhkan janjinya.
Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah, maka baginya jalan keluar dari setiap kesulitannya, jalan keluar dari setiap persoalannya.